Kalau hubungan badan sih pasti ada ya, namanya like ya suami istri ya. Ya datang sendiri, paling juga ngomong sih mau hubungan badan apa enggak. Kalau akunya nggak mau, saya aja nggak mau, ya dia nggak bakalan mau. Lebih jago juga, saya belum pernah nemuin soalnya. Pasti pegel banget, malah nggak mana kadang tuh nggak bisa bangun gitu. Kaki sih kebanyakan. Fenomena mati suri membuat wanita bernama Tri Utami Wulandari melewati fase hidup yang luar biasa menakjubkan. Ia mengalami kecelakaan, tapi kemudian justru bertemu almarhumah ibunya meski ditolak ikut. Lalu pasca mati suri, kehidupannya mulai menemui hal-hal yang berbau mistis. Ia kerap melihat kehidupan makhluk halus hingga ia memutuskan menikah dengan makhluk halus berwajah ganteng. Inilah kisah wanita yang menikah hingga mempunyai anak makhluk halus yang dikisahkan langsung secara eksklusif kepada tim Ganjil Misteri. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kisahnya dimulai saat usianya memasuki 21 tahun ketika Wulan mengalami kecelakaan maut yang merenggut nyawanya. Meski merasa tidak mengalami luka berat, ia dinyatakan meninggal dunia. Selanjutnya, rangkaian persiapan pemakaman dilakukan, mulai dari memandikan hingga mengkafaninya. Saya kecelakaan di sana dan dinyatakan meninggal hari itu juga. Kecelakaan sih ada sih luka di kepala, tapi nggak sampai dijahit gitu mungkin, karena nggak parah-parah banget. Tapi memang mobilnya rusak. Saya udah meninggal, udah dimandikan juga, terus diminumin apapun nggak bisa gitu. Bahkan dari pihak rumah sakit juga menyatakan meninggal. Mungkin kalau dihitung sih 24 jam, sekitar 1 hari. Dari cerita yang memandikan saya itu orangnya bilang kalau saya tuh ya benar-benar seperti ya jenazah gitu, jenazah biasa meninggal gitu. Tapi begitu sudah dikafani mau dimakamkan, nah saya bangun, orang-orang pada terkejut gitu, terkejut, kaget juga sih. Kok saya bangun lagi? Dokternya agak bingung juga, dia kok bisa gitu. Padahal sejatinya secara medis memang dinyatakan meninggal. Yang saya alami di sana justru saya ketemu dengan almarhumah ibu saya. Saya ingin ikut gitu, "Ma, saya ikut. Ma, Wulan ikut." Tapi kata mama saya bilang, "Jangan, kamu belum waktunya untuk ikut mama." Dan mama saya itu almarhumah mendorong saya, dan saya bangun, lalu orang-orang pada kabur. Bangun dari mati suri, kehidupan Wulan berubah. Ia seperti mendapat kesempatan kedua untuk menjalani hari-hari yang lebih baik. Tapi apa yang terjadi kemudian? Wulan sampai stres karena setelah mati suri, ia memiliki kemampuan melihat yang tak terlihat. Itu setelah mati suri baru saya mulai merasakan keanehan-keanehan gitu. Terkadang ada orang yang kurang baik sama saya itu, dia bisa dibisikin gitu, "Nih orang kurang baik sama kamu nih, tolong jaga jarak, hati-hati," gitu. Jadi seakan-akan saya mendengar bisikan-bisikan gitu. Yang awalnya tadinya saya pikir itu ego, tapi ternyata kejadian juga, bener juga gitu.
pertama sih awalnya kalau dari Pasca Mati Suri itu ngeliatnya lebih ke yang makhluk-makhluk lokal kayak Miske, genderuwo gitu kan, atau anak-anak yang mukanya pucat semua gitu. Bisa juga ada korban kecelakaan juga di salah satu tempat gitu kan. Sampai rekognisi juga saya bisa sih sedikit ya sejak Pasca Mati Suri itu. Stres banget, merasa pengen gila, sampai saya benar-benar ke psikolog juga soal itu kan. Karena dipikir dianggapnya orang aneh, dianggapnya halusinasi atau skizofrenia, bahkan sampai yang itu dibilangnya skizofrenia lah, halusinasi lah. Tapi apa yang saya alami ya saya bisa menyatakan itu benar apa adanya. Hari-hari setelah hidup lagi dari mati suri, dilewati Wulan bisa melihat dunia gaib, bertemu dan berinteraksi. Lalu pada suatu ketika, tanpa sengaja, ia melafalkan mantra yang ternyata mampu mengundang makhluk halus untuk datang. Saat itulah pertemuannya dengan genderuwo ganteng dimulai. Saya nggak sengaja baca mantra gitu yang bilangnya sih klaimnya itu buat penjaga kamu gitu, tapi ternyata dia yang datang. Ya memang sih sosok itu memang apa ya, penampilannya kayak rupawan banget ya, pokoknya beda lah gantengnya dari yang di sini. Masih sebenarnya saya ada gambarnya sih, gambar si sosoknya itu ada di HP juga. Orangnya sosoknya ada di depan sih, cuman kayaknya dia nggak mau masuk. Kalau gambar ada, sosoknya juga ada sih. Oh, udah ada di HP, bahkan udah lama banget, itu dari 2017. Datang ke kamar gitu, karena awalnya juga saya sadar nggak sadar namanya orang tidur gitu. Terus tiba-tiba ini siapa? Kok pagi-pagi ada di sini? Siapa sih? Gitu. Tapi waktu itu dia lebih ke diam aja sih, ngumpet. Terus malamnya datang lagi. Sampai mbah saya pun sendiri bilang katanya ada wangi dari mana gitu. Saya mau bilang nggak enak, makanya saya diem aja. Saya bilang aja saya pakai parfum gitu malam-malam. Dibilang risih ya, risih, apalagi bangsa mereka kan terkenal ya suka pegang-pegang nggak jelas nih. Tapi bagaimana kisah saat Wulan diundang ke alam gaib dan menikah dengan genderuwo ganteng? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak hanya didatangi genderuwo yang seperti terpanggil oleh mantra yang dibaca, ternyata bukan genderuwo biasa. Wulan melihat wujud yang menawan, dan untuk meyakinkan banyak orang, ia sempat membuat lukisan tentang genderuwo itu. Oke pemirsa ganjil, ini sosok yang saya ceritakan tadi, wujudnya seperti ini, wallahu a'lam bishawab. Saya memang lihatnya seperti ini, dan ini memang dibantu sama teman saya karena saya ya kurang bisa menggambar dengan baik. Jadi saya meminta teman saya untuk benar-benar mendeskripsikan sosok tersebut. Ya saya lihatnya seperti ini, dan belum pernah wujudnya tuh sampai benar-benar kayak dugaan orang, oh itu mah genderuwo nyamar segala macam. Saya lihatnya tetap seperti ini sampai sekarang. Setelah melewati fase pertemuan yang terus berlanjut, Wulan diajak ke alam gaib. Di sanalah ia dipertemukan dengan genderuwo lain yang ternyata ayah dari genderuwo muda yang mendatanginya. Di alam mereka, Wulan seperti dibawa ke masa silam, melihat kehidupan gaya kerajaan Eropa
masa lampau. Dari ajak sana tuh berapa minggu setelah perkenalan sih. Dia diajak sana ketemu ayahnya juga tinggi, besar juga sih. Awal mulanya itu malam sekitar 2 minggu perkenalan. Arwah saya dibawa ke sana lah, dengan bahasa kerennya mungkin astral projection ke sana. Hampir mirip sih dengan orang-orang bilang yang di sini kayak Wentira, Saranjana, tapi itu lebih modern lagi. Yang saya lihat alamnya lebih modern lagi, dan dia memang sistemnya kayak kerajaan. Mungkin apa ya? Dia mengadopsi kerajaan Inggris kali ya. Yang saya lihat. Secara visualnya memang banyak mirip di Inggris tapi versi modernnya gitu, atau mirip di Jerman tapi versi modernnya Jerman. Beberapa hari berada di alam gaib tempat tinggal genderuwo, Wulan pun kemudian menikah. Meski berada di alam tak terlihat, ia merasa pernikahan yang dijalani seperti umumnya orang menikah. Ada pesta, ada pula tetamu yang terus berdatangan. Tapi mengapa Wulan mau dinikahi oleh genderuwo? Akhirnya karena saya mau menikah ya karena dari permintaan ayahnya juga. Katanya anaknya ini kok belum dapat pasangan-pasangan, ini kemana pasangannya. Dan mungkin karena anaknya juga nyaman sama saya, ya saya juga nyaman sama dia, ya udah saya mau menikah sama dia. Kalau resepsinya sih kayak dia lebih mengadopsi tradisi yang mungkin lebih bisa dibilang kayak tradisi ortodoks lah, atau Nasrani zaman dulu. Iya, kayak pesta juga. Kayak pesta banyak yang datang sih dari kalangan makhluk-makhluk yang petinggi-petinggi lain, petinggi kerajaan lain. Iya, datang. Rela dinikahi makhluk halus. Benarkah Wulan menikmati saat berhubungan badan dengan suami gaibnya? Benarkah ia mempunyai anak dari pernikahannya tersebut? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memutuskan rela dinikahi genderuwo, Wulan mulai menjalani hidup layaknya sebagai pasangan suami istri. Ia dan suami gaibnya mulai saling mencintai hingga Wulan mau ditiduri kapanpun suami gaibnya datang. Ketika ingin melakukan hubungan intim, Wulan terkadang diajak ke alam gaib atau di tempat tidurnya sendiri. Kalau hubungan badan sih pasti ada ya, namanya kayak suami istri ya, paling hubungan badannya kadang di tempatnya, di tempat mertua juga, kadang di kamar saya sih. Ya datang sendiri, paling juga ngomong sih mau hubungan badan apa enggak. Kalau akunya nggak mau, saya aja nggak mau, ya dia nggak bakalan mau. Berhubungan intim dengan makhluk gaib yang Wulan rasakan adalah kenikmatan yang berbeda. Ia menyebutnya lebih jago. Tapi walaupun Wulan dibuat nikmat, terkadang setelahnya ia merasakan pegal-pegal di bagian kakinya. Ya beda sih, memang saya akui jujur beda. Ya karena saya kan nggak munafik juga kan, pernah ada di pelecehan seksual dan itu beda banget sama yang suka sama suka tapi dengan bukan manusia sih. Ya seperti yang Mas bilang lebih jago juga. Saya belum pernah nemuin soalnya. Pasti pegel banget, mana kadang tuh nggak bisa bangun gitu. Kaki sih kebanyakan. Tapi benarkah Wulan juga sudah memiliki anak dari bangsa genderuwo?
Ya udah sih kalau bisa dibilang udah, cuman kan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat juga sih anak saya. Kalau dibilang hamil mungkin nggak kelihatan kali ya di sini, tapi ngidamnya aneh-aneh lah, tapi ya nggak sampai aneh-aneh makan darah enggak, tapi lebih ke ngidamnya misalnya anggaplah restoran mahal itu hampir 3 bulan dikasih gitu, tapi ya rezekinya ada aja gitu buat karena pas ngidam gitu. Kadang saya sampai bosen gitu, sampai saya trauma daging sapi gara-gara itu. Saya ngidam daging sapi setiap hari, makan daging sapi sampai 2 bulan 3 bulan, sampai saya trauma sekarang sama sapi. Kalau di abad mungkin 200 tahun ya, sekitar 20 tahun lah kalau di dunia manusia. Iya sekitar 21-22 lah kalau 200 tahun. Wulan sadar menikah hingga mempunyai anak dengan makhluk gaib adalah sebuah kesalahan. Saat ini, Wulan hanya menikmati hubungannya sebelum suatu saat ia akan meninggalkannya dan hidup normal dan mempunyai pasangan dengan manusia. Nah, kalau dibilang ada yang salah itu pasti ya, namanya manusia itu pasti ada yang salah juga. Wah ini gue merasa diri gue salah nih, gue mesti lepas. Tapi ya pelan-pelan dulu kan, karena lepas itu kan butuh proses kan. Lepas dari mereka itu butuh proses, nggak segampang tiba-tiba diruk ya selesai jadi jebret gitu, nggak kayak di TV-TV. Karena kan bisa jadi karena mereka juga udah nyaman sama kita, mereka juga nggak mau lepas karena memang harus dinego dulu kan. Kehidupan Tri Utami Wulandari berubah menjadi aneh setelah mengalami mati suri di usia 21 tahun. Sejak itu, ia bisa melihat segala yang gaib, sampai-sampai bertemu dengan genderuwo, menikah, dan memiliki anak. Tapi benarkah cerita itu? Entahlah. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.